Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sudah mengetahui bahwa di Timur Tengah ada yang bernama agama Yazidi? Yazidi juga disebut sebagai Yazidi, Dasin, dan Ezidi. Merupakan sebuah etnoreligius berbahasa Kurdi dan berkeyakinan sinkretisme. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu agama Yazidi, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Inilah 5 fakta dan keyakinan agama Yazidi. Pertama, agama Yazidi menggabungkan 3 agama. Agama Yazidi meyakini perpaduan dari 3 agama, yakni Islam, Kristen, dan Majusi. Penganut Yazidi dikenal eksklusif karena mereka hanya berinteraksi dengan kelompoknya sendiri. Bahkan mereka hanya boleh menikah dengan satu kelompok. Tak boleh ada orang Yazidi yang berpindah agama, dan tak boleh pula ada orang dari luar yang masuk menjadi orang Yazidi. Eksklusivitas mereka semakin sempurna dengan tinggal di daerah pegunungan di Irak Utara. Pegunungan Sinjar menjadi pusat konsentrasi kaum Yazidi hingga sekarang. Meski begitu, sebagian pula ada yang bermukim di Armenia, Georgia, Suriah, dan bahkan beberapa ada yang berpindah ke Jerman. Kedua, konsep ketuhanan Melek Taus. Kaum Yazidi percaya kepada Melek Taus yang menurut keyakinan mereka sebagai malaikat utama dari 7 malaikat. Dalam agama Islam, Melek Taus dianggap iblis yang menolak bersujud kepada Nabi Adam. Menurut versi Yazidi, Melek Taus adalah gambaran independensi dalam melewati ujian dari Allah. Artinya, penolakan Melek Taus tidak bersujud kepada Nabi Adam disebabkan karena tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Mereka meyakini bahwa ketika Melek Taus diturunkan ke neraka, ia mengeluarkan air mata penyesalan, sehingga api di neraka pun padam. Kaum Yazidi akhirnya percaya bahwa Melek Taus adalah perantara antara manusia dan Allah. Orang Yazidi juga tidak mempercayai kehidupan neraka, karena bagi mereka manusia memiliki sisi baik dan buruk. Ketiga, Yazidi didirikan oleh seorang sufi. Agama Yazidi didirikan oleh seorang sufi bernama Syekh Adi Ibnu Musafir. Ia meninggal tahun 1162 Masehi atau 557 Hijriah, dan makamnya berada di dekat kota Mosul, Irak. Beberapa sumber mengatakan bahwa awalnya kemunculan kaum ini adalah untuk mengembalikan kejayaan Bani Umayyah. Namun, pada perjalanannya kaum Yazidi sangat menghormati dan mengkultuskan Syekh Adi Ibnu Musafir, hingga mereka menziarahi makam ini ketika hari raya 7 hari tiba. Itulah sebabnya nama Yazidi disematkan pada mereka, karena memang pada mulanya kemunculan kelompok ini adalah untuk mengembalikan kejayaan dinasti yang didirikan oleh Yazid bin Muawiyah tersebut. Keempat, tradisi unik penganut Yazidi. Selain meyakini Melek Taus sebagai malaikat yang disucikan, penganut Yazidi beribadah pada pagi, siang, dan ketika matahari terbenam dengan menghadap matahari. Mereka juga menyalakan api ketika beribadah seperti orang Majusi. Hari suci penganut agama ini adalah hari Rabu. Selain aturan pernikahan dalam satu komunitas, di dalam penganut Yazidi juga terkenal ada klasifikasi kasta. Seperti agama Kristen, dalam Yazidi dikenal pula upacara pembaptisan bagi anak-anak. Selayaknya agama Islam dan agama Samawi lain, ada pula tradisi khitan yang dilakukan meskipun tidak wajib. Orang Yazidi yang telah meninggal akan dimakamkan di dalam kuburan berbentuk kerucut dengan tangan terlipat.
Kelima, persekusi terhadap penganut Yazidi. Kesesatan yang ditujukan kepada mereka membuat persekusi terhadap penganut ini dimulai sejak lama. Pada awal Khalifah Ottoman Turki di abad ke-18, ribuan penganut Yazidi terbunuh dan kuil mereka dihancurkan karena penolakan untuk masuk militer. Penganut Yazidi yang berbahasa Kurdi membuat mereka turut dalam pergerakan nasionalis Kurdi demi mendirikan negara Kurdistan. Aktifnya penganut Yazidi di dalam pergerakan ini membuat banyak dari mereka menjadi korban saat Saddam Hussein melakukan kebijakan Arabisasi. Itulah sebabnya kaum Yazidi memiliki kehidupan yang tertutup dengan dunia luar. Isolasi yang mereka terapkan membuat mereka menempati pegunungan di daerah Irak Utara, Pegunungan Sinjar. Wallahu a'lam bishawab.